Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu peristiwa, seseorang jatuh ke dalam comberan saat mengendarai kendaraan. Orang tersebut menilai hal tersebut adalah ujian. Sedangkan musuhnya, mungkin dia punya musuh, mendengar cerita tersebut, menilai bahwa itu adalah azab. Dan temannya datang untuk menolong, memberikan nasihat, sabar, mungkin lagi diuji. Dan datang lagi kawannya, datang menyampaikan mungkin ini musibah. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang sadar betul segala sesuatu berasal dari Allah, atas peristiwa kita harus mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena bagi setiap manusia yang tidak dapat mengambil hikmah atas suatu peristiwa, sangatlah rugi dipandang oleh agama Islam. Sahabatku semua, sesungguhnya sejatinya azab, musibah, dan juga ujian harus kita lihat dari kacamata Allah. Atas suatu peristiwa, apakah ini bisa disebut azab, apakah ini bisa disebut ujian, ataukah ini bisa disebut musibah atau cobaan. Semua harus berdasarkan pernyataan dari Allah melalui Al-Quran. Seseorang diuji, dapat dikatakan tersebut peristiwanya jatuh, dilihat di belakang waktunya, apakah dia taat kepada Allah, dia beriman kepada Allah, ataukah dia selesai melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Tentu jika di belakang harinya dia melakukan maksiat, itu tidak pantas kalau disebut ujian. Tapi kalau dia taat kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah, pada saat dia kecebur, itu dinyatakan sebagai ujian bagi dia. Sebagai bentuk apakah dia sabar, apakah dia tetap taat kepada Allah. Apabila dia sabar dan taat, itu akan meningkatkan kualitas iman dan takwanya. Sehingga kalau kita sekolah, kita bayangkan, kita analogikan sekolah, itu seperti orang yang ujian naik kelas untuk naik tingkatan berikutnya. Sedangkan atas peristiwa tersebut, apakah itu bentuknya azab? Apabila seseorang tercebur di belakang waktunya, di belakang harinya kemarin, selalu berbuat kemaksiatan kepada Allah, kemudian dia tercebur, bisa jadi itu disebut dengan azab dari Allah. Bisa jadi itu disebut sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang tersebut melalaikan dirinya, misalkan ya, pada saat sudah dikasih rambu-rambu tapi tetap dia lawan arah, ada rambu-rambu jangan belok kanan tapi dia tetap belok kanan, jangan belok kiri dia tetap belok kiri, atau belok ke kiri dia sen ke kanan, itu yang disebut musibah. Karena sejatinya dalam Al-Quran musibah adalah hasil perbuatan tangan manusia sendiri. Ya.
tapi tetap atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, marilah kita dapat menilai secara objektif menurut versinya Allah, menurut pandangan Allah atas segala sesuatu peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan sahabatku semua selalu dalam keimanan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.